Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, teman-teman sekalian. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Adapun tema yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah tentang cara memperkuat daya ingat. Nah, kita memang dianugerahi oleh Allah IQ kita bermacam-macam ya. Tetapi kita perlu usaha juga untuk menggali ya, agar kita pun memiliki ilmu sebagaimana orang lain memiliki ilmu. Maksudnya tetap dilatih untuk bagaimana agar otak kita dapat menyerap ilmu meskipun kadar EQ kita masing-masing berbeda ya. Nah, jadi ada cara-cara tertentu. Yang pertama menurut saya adalah yang pasti kita memohon berdoa kepada Allah. Ada banyak doa untuk meminta ilmu, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, atau Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin, atau macam-macam lagi ya. Atau Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada, minta kemudahan dalam menuntut ilmu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yaitu perlama sujud. Jadi selain bernilai ibadah, sholat itu ternyata ada fadilah lain ketika kita memperlama sujud ya. Rasakan saja, biasanya kalau saya melakukan sujud yang lama itu di bagian kening ini terasa dingin ya, maksudnya darah yang mengalir di otak ini jalan dengan lancar gitu, terasa dingin. Jadi ketika sujud itu silahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, mungkin ya 12 kali atau 15 kali. Atau di situ ada salawat yang dulu biasa saya baca ketika sujud yang panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Itu kalau penonton bisa ngikutin, atau baca yang ingat aja ya. Kalaupun mau membaca doa bahasa Indonesia ya silahkan, tapi di dalam hati, jangan dilafazkan, nanti batal sholatnya. Silahkan apa hajat di dalam hati ucapkan ya, tetapi di dalam hati, jangan diucap melalui lisan, karena itu di luar daripada bacaan sholat ya. Jadi yang biasanya dibaca itu Rabbana atina lah, intinya kebahagiaan dunia dan akhirat, dan salah satunya tadi agar memperoleh ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Kemudian waktu terbaik untuk belajar itu sebenarnya ya teman-teman, kalau mau coba ngamalin itu sebelum sholat subuh, karena itu waktu encer-encernya otak kita itu. Makanya ada sunnah baginda Rasulullah, kata beliau kalau bisa sebelum melihat kehidupan dunia baca Quran dulu. Itu anjuran Rasulullah. Bisa kita membaca surah Fathah mungkin ya. Fathah itu maksudnya dibuka ya, supaya kita dibukakan hati pikiran kita untuk menerima ilmu gitu. Atau apalah, zikir istighfar itu dianjurkan juga sunnah baginda Rasulullah sebelum kita masuk sholat fardu subuh, untuk perbanyak kita baca di waktu sahur ya. Jadi baik untuk menghafal-hafal. Biasanya dulu kami di pondok itu kalau setelah sholat malam bisa buka-buka kitab itu dibaca, insya Allah cepat masuk gitu. Nah, waktu itu waktu yang enak ya. Nah, kemudian ya mumpung kita masih muda, manfaatkan waktu di masa muda. Jangan kita buang sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat ya. Kita bagilah waktu itu, kita bagi banyak dominan yang berisi ibadah atau kesia-siaan gitu. Bisa aja kita menilai masing-masing ya kepentingan diri kita hari-hari. Karena orang yang menuntut ilmu di masa tua itu seperti orang yang menulis di atas air.
Sulit ya, agak sulit untuk terus ingat gitu. Karena kalau muda ini kita mudah dapat ilmunya, kemudian insya Allah ingat. Nah, yang mana barang siapa yang menuntut ilmu dengan susah payah di masa muda, insya Allah dia akan menikmatinya di masa tua. Yang kasihan itu kan ketika tua dia baru mau mulai belajar baca Quran misalnya, sedangkan lidahnya sudah kaku. Nah gitu. Jadi mumpung kita masih muda, pergunakan waktu itu untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya, pengalaman kita cari sebanyak-banyaknya. Ya, itu penting bagi kehidupan kita. Nah, kemudian istiqomahkan untuk membaca buku. Dulu saya itu kalau beli buku, ya, saya mengatur waktunya itu. Biasanya sebelum tidur ya, karena orang-orang di luar negeri itu mereka itu mengamalkan itu. Sebelum mereka tidur, setidaknya mereka membaca buku meskipun satu bait ilmu yang dia dapat. Jadi setidaknya sebelum tidur itu ada beberapa ilmu yang dia peroleh. Nah, nanti kalau sudah terbiasa yang seperti itu, insya Allah kalaunya itu tidak dikerjakan seperti ada yang kurang ya sebelum kita tidur itu. Nah, jadi amalkanlah sering-sering membaca. Dan biasanya kalau dulu itu ketika ada poin-poin penting yang saya dapat dari buku, segera saya catat di buku tulis. Poin-poin pentingnya saja, bukan semuanya. Ya, apa saja. Jadi silahkan baca buku apa saja yang kalian suka, ya, yang berkaitan dengan, maksudnya apa yang kalian suka lah, gitu. Tentang ilmu-ilmu, usul fikih mungkin, mutalaah. Guru sekumpul begitu, ya, amalan beliau itu, sehingga waktu beliau penuh dengan mencari ilmu, gitu. Kata beliau, kalau ada waktu senggang, ambil kitab dalail, ambil kitab mahfuzat mungkin, ya, ambil kitab apalah tentang ilmu-ilmu tentang tauhid, fikih, tasawuf, gitu. Jadi diseling-seling kata beliau, gitu. Supaya waktu tadi terisi dengan hal-hal yang bermanfaat, karena waktu senggang itu sebenarnya tidak baik, ya. Karena itu membuka celah bagi syaitan yang senantiasa membujuk rayu manusia untuk ke jalan yang kesesatan, bisa masuk godaannya. Lihatin aja orang yang mungkin nganggur gitu, khawatirkan nanti pikirannya ke arah-arah yang tidak baik, karena syaitan suka membisiki manusia, ya. Nah, kalau kita isi dengan keseharian kita dengan kebaikan demi kebaikan, insya Allah yang seperti itu dapat ditepis, ya. Kita sibuk dengan kebaikan. Nah, kemudian dulu yang pernah saya lakukan itu, ya, ketika saya mau membaca buku, biasanya saya cek dulu nih siapa penciptanya, maksudnya siapa penulisnya, untuk bisa saya hadiahkan bacaan Fatihah gitu. Ya Allah, saya hadiahkan Fatihah untuk si nama tersebut, kita sebut namanya, supaya apa yang beliau sampaikan di dalam buku itu, insya Allah dengan sebab kebaikan kita ngirimkan Fatihah, kita dapat ilmunya. Kita paham dengan apa yang beliau maksud dari tulisan beliau tersebut. Nah, yang terakhir yaitu hormatilah ilmu. Kita muliakan ilmu. Maksudnya begini, memuliakan ilmu itu. Terkadang kita, ya, khawatirnya itu sembarangan naruh buku pelajaran, buku apa saja. Bukan hanya buku yang bersifat agamis, yang sifatnya ada Al-Quran gitu. Semua buku. Dulu itu saya kalau punya buku, saya taruh di paling atas rak buku, rak lemari gitu. Saya nggak mau naruh buku itu di bawah atau sampai telingkah, ya, itu. Meskipun ilmu itu sifatnya umum, karena yang penting itu adalah berkah ilmu tadi, bukan banyaknya ilmu, ya. Nah, jadi bahkan dulu tuh saya membawa buku itu bisa di sini atau di sini, atau orang-orang dulu sering di atas kepala gitu, saking menghormatinya kepada ilmu. Tidak ada yang naruh di kantong gitu, ya, atau sembarangan buku setelah belajar ditaruh gitu. Nah, itu mungkin salah satu cara agar ilmunya kita dapat, daya ingat terhadap ilmu tersebut kita dapat, ya. Nah, kemudian ini penting juga, ya, tambahan lagi terakhir satu,
yaitu menghormati guru. Meskipun misalkan kita tidak paham dengan penjelasan beliau, tetapi ya kita hormati penjelasan beliau. Bagaimanapun sulitnya kita dalam menangkap penjelasan beliau, tapi tetap kita hormati beliau. Insya Allah dari kehormatan keadaban kita kepada guru, itu menjadi sebab kita memperoleh ilmu yang Allah curahkan kepada pikiran dan hati kita. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan tentang cara memperkuat daya ingat ini. Insya Allah penting teman-teman ya, bagi pelajar ya, bagi kaum muda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kekurangan kehilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.